Lagi bersama Rukodes, ruang coding dan desain. Nah, di sini kita akan membahas untuk pertemuan kali ini tentang data science dan visualisasi data. Ya, jadi khususnya juga untuk DKV juga bisa. Jadi studi kasusnya kita pakai dari DKV ya, desain komunikasi visual, karena di sini kita memakai ruang coding dan juga desain ya. Oke, kita bisa langsung masuk saja. Apa itu data science? Data science adalah ilmu untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data agar bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, contoh dari preferensi audien atau tren warna yang akan diambil, atau mungkin itu seperti memposting gambar ya, memposting gambar waktunya kapan yang akan nanti tren gitu, yang akan nanti banyak dilihat orang gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan itu dari data science ini sendiri dengan mengumpulkan suatu data. Nah, lalu kita olah data tersebut, dan setelah kita olah, kita menjadikan hasil data tersebut itu hasil filenya gitu. Jadi nggak apa nggak persepsi sendiri gitu ya guys ya. Jadi nggak ada mau persepsi sendiri. Jadi lebih tepatnya berdasarkan data gitu ya. Nah, oke, kita bisa lanjut saja. Kenapa data science penting ya, khususnya untuk DKV? Karena desain yang dibuat berdasarkan data lebih tepat sasaran. Contoh, poster promosi berdasarkan preferensi target pasar. Nah, data membantu memahami audien, bukan hanya berdasarkan selera pribadi. Yang tadi saya bilang, kenapa kita harus berdasarkan selera audien gitu, karena kan kita nantinya akan target kita ke orang, bukan berdasarkan yang kita punya. Kalau kita punya ya itu bagus semua gitu kan kalau menurut kita ya gitu. Jadi kita harus mengetahui persepsi audien ini nih, si audien ini suka gambar 3D kah atau 2D kah, atau warna merah kah, hitam kah, kayak gitu. Jadi agar lebih mudah dan lebih tepat sasarannya kepada audien ya, atau para penikmat seni kita gitu. Atau mungkin klien-klien kita bisa gitu. Jadi nggak cuman persepsi sendiri aja, selera pribadi aja gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Itu ada yang namanya contoh penerapan di dunia desain. Nah, 1. Menentukan layout aplikasi berdasarkan data interaksi pengguna, dan 2. Mendesain kemasan produk sesuai hasil survei konsumen, dan yang ketiga membuat konten promosi dengan data engagement sosial media gitu. Jadi kalau kita udah nerapin nih ya, penerapan di dunia desain itu kayak gimana sih? Nah, itu tadi pertama ada menentukan layout aplikasi berdasarkan data interaksi pengguna. Contoh kayak pengguna itu tuh sukanya gambarnya kayak gimana sih gitu kan. Jadi kalau kita ada yang suka nih dia agak simple gitu kan, ada yang juga yang lebih elegan gitu atau minimalis gitu gambarnya ya, atau mungkin gambarnya ada yang suka lebih kalem, smooth, soft gitu kan. Nah, yang juga yang kedua ada mendesain kemasan produk sesuai hasil survei. Jadi kita di sini nih, kita penerapannya jadi biar target kita tuh tepat guys ya. Jadi kenapa ya, contoh salah satunya sedikit yang kita terapin, kenapa sekarang gitu kan TV itu kalah dengan salah satu media platform atau sosial media gitu ya, karena penempatan dari ke konsumen gitu lebih tepat gitu. Jadi orang yang suka A misalkan item 1 gitu ya, nah itu tuh dia lebih senang pas banget ke item 1 gitu. Jadi nggak salah sasaran gitu kan. Jadi kalau kita ibarat kita nembak gitu kan, nah taburuan kita tuh tepat gitu. Nah, beda kalau kita nembak sama orang lain gitu ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua itu membuat konten, yang ketiga ya, membuat konten promosi dengan data engagement sosial media. Nah, kan kalau biasanya di Instagram nih ada yang FYP atau ada apa gitu kan ya. Nah, itu tuh semakin tinggi engagementnya, itu biasanya di sosial media tuh semakin banyak yang pengunjungnya gitu, atau dari profile orang tersebut nih banyak pengunjungnya, atau dari postingan tersebut nih banyak yang ngeliat gitu ya. Itu salah satunya. Terus kita bisa lanjut
Nah, visualisasi data adalah cara menyampaikan informasi melalui bentuk visual seperti grafik, diagram, dan infografik. Contoh, cocok untuk nih ya kan, sangat cocok nih ya DKV karena berfokus pada komunikasi visual nih ya kan. Nah, terus juga tujuan membuat data lebih mudah dipahami dan menarik gitu. Jadi apa sih kalau di kita di DKV ini kan ya, nah kita tuh lebih banyak fokusnya ke visual, misalkan biar kalau kita nih mau menyajikan sesuatu gitu kan, contoh kita mau menyajikan makanan gitu, kalau makanan tersebut indah gitu kan, kayak enak dilihatnya gitu dan mudah dipahami. Tapi kalau makanannya campur aduk kayak gitu kan, jadi ini makanan apa dari apa gitu kan, padahal kita mau nyiapin rendang tapi malah amburadul rendangnya gitu kan, orang juga bingung. Seperti juga itu data, jadi kita butuh yang namanya visualisasi data biar nanti kalau kita penjelasan, oh kayak contoh nih seri 1 dan seri 2 nih, film seri 1 itu lebih banyak dan mudah dipahami kan kayak gitu. Jadi kita lebih mudah untuk melihat data tersebut melalui visualisasi gitu. Jadi nggak usah baca-baca tulisan lagi, kalau berdasarkan data yang kita olah dulu kan bingung orang bacanya gitu. Makanya adalah di visualisasi data ini gitu. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini salah satu contoh studi kasus mininya nih gitu ya. Nah, ini yang tadi kita terapin. Misalkan si klien A nih nomor 1, oh dia lebih suka gambar yang 3D. Terus yang klien 2 nih, wah saya gambar 3D membuat saya lebih mengerti gitu kan. Jadi kayak apa, dua-duanya nih suka 3D nih ya. Yang ketiga nih, saya lebih suka kepada gambar 2D ya, yang membuat saya sangat senang dengan gambarnya gitu. Jadi dari ketiga ini lebih banyak mana nih data ya, lebih banyak mana ya, ini termasuk data ya, lebih banyak mana data yang menyukai 3D atau 2D ya. Dari hasil keputusan yang contoh ini kan berarti kan 3D kan gitu, berarti lebih banyak 3D yang lebih suka gambarnya, karena 3D ada 2 orang dan yang 2D cuma 1 poin gitu. Berarti 3D lebih banyak di pengguna tren dari gambar tersebut. Nah, besok berarti kita saat kita ingin membuat besoknya gitu kan, oh jadi nih banyak 3D nih, kita akan nge-up yang 3D dan yang 2D tetap kita buatkan tapi untuk khusus tertentu gitu. Jadi penerapannya itu lebih maksimal gitu, jadi nggak sesuai kemauan kita. Kalau misalkan nih saya sukanya gambar 3D gitu kan, tapi di data itu orang banyak kan 2D gitu, saya nggak mau. Saya mikirnya udah orang asal tebak aja kayak gitu, bukan gitu ya. Jadi ini untuk termasuk juga di sini salah satu prediksi gitu, prediksi sebagaimana orang tersebut tuh menyukai apa yang kita buat gitu. Ini bukan ilmu untuk yang ilmu gelap gitu ya, bukan ya. Jadi kalau data science itu berdasarkan data, ada data dan ada fakta gitu ya. Jadi data ini kita mencari tahu nih dengan cara ya tadi kita berinteraksi atau kita menyajikan suatu gambar dan orang tersebut memilih gambar A ya kan. Nah, dan ada orang dari kita kumpulkan beberapa orang, lalu kita tanya dia suka datanya yang mana, dari gambar tersebut kayak gitu. Oke. Nah, itu salah satu contoh studi kasus mininya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman udah bisa dipahami ya di sini ya, bagaimana sih penerapan data science itu nih dengan adanya contoh studi kasus ini. Penerapan data science itu bagaimana gitu ya kan, bisa diterapkan gitu. Jadi nggak cuman asal nebak-nebak aja gitu kan, kayak orang ini kayaknya dari kelihatan ini suka gambarnya yang 2D nih, atau suka gambarnya yang 3D nih, atau suka warnanya nih kayak dari mukanya tuh lebih suka yang warna merah nih kan karena orangnya galak. Nah, belum tentu gitu kan, ada yang galak tapi suka lihat hatinya Hello Kitty gitu kan ya, kayak gitu. Jadi kalian bisa memahami situasi audiens gitu kan, tuh jadi lebih tepat kepada audiens gitu kan. Oke, mungkin untuk materi kali ini itu aja sih ya. Jadi kita mengetahui introduksi ya, pengenalan data science itu bagaimana gitu kan. Jadi biar nanti kedepannya kita udah punya gambaran nih, contoh data science itu kenapa gitu kan, kok mempengaruhi. Dan juga data science ini salah satu cabang dari bukan cabang ya, makanya meliputi sesuatu pengembangan dari yang namanya AI atau artificial intelligence ya gitu, yang dimana nanti cabangnya juga terbagi menjadi machine
machine learning dan juga deep learning gitu ya. Nah itu tuh salah satu cabangnya gitu. Jadi kalau kita pengen penerapan sesuatu, nah itu tuh cabang dari AI tersebut. Kenapa? Makanya kan AI juga dia terus belajar gitu kan, karena ya mereka si AI tersebut belajar berdasarkan data gitu, nggak cuman dari asal yang dia tahu. Karena kok AI itu lebih bisa kita tahu gitu kan. Nah itu pengembangan suatu namanya artificial intelligence gitu. Nah ini cabangnya machine learning, deep learning gitu kan, atau big data, itu cabangnya gitu dari si AI tersebut gitu. Nah mungkin itu aja untuk materi kali ini. Nanti kita akan lanjut ke data science berikutnya gitu ya, untuk cari data science di studi part 2 gitu. Oke, mungkin kalau ada yang ditanya kalian bisa subscribe, like, dan juga share. Jika ada yang lebih membutuhkan atau ingin mempelajari sesuatu, kalian bisa subscribe, like, dan juga komen di bawah untuk merequest materi-materi tersebut, materi-materi yang ingin dibahas gitu ya guys ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di follow and subscribe.